Udah. Wah. Hai sobat pewarta, ketemu lagi dengan kita di Kabar Angin. Apa katanya? Terus apa kok bilang? Ini kabarnya, masuk angin. Nah, saat ini kita kedatangan tamu nih. Argi, siapa Argi? Itu nanti kita bahas. Hanya saja ada yang perlu kita ketahui sekarang ini, pewarta foto tantangannya semakin berat karena di tengah perkembangan era digital saat ini, seorang pewarta foto tidak hanya harus bisa moto, tapi bisa juga menjadi pewarta foto hybrid. Artinya dia juga harus bisa merekam video. Nah ini, Anda bisa bayangkan kesulitan di tengah kita harus melihat momen, apakah memotret atau memvideo. Memutuskan momen-momen singkat ini buat saya dan buat teman-teman pasti sangat sulit. Nah ini yang kita kulik dari seorang Argi ini, beliau pewarta foto di Tribun, dan seperti yang kita ketahui Tribun sudah memulai ya Mas, seluruh Indonesia bahwa pewarta fotonya harus bisa hybrid. Nah ini seperti apa seorang pewarta foto di lapangan, kesulitannya bagaimana, mungkin dengan risikonya segala macam. Mungkin di terakhir acara ini ada sedikit tips. Nah, kita langsung ke Mas Argi. Oke, terima kasih siang. Bang Noel. Terima kasih. Selamat siang. Kita melihat dulu ya Mas, perkembangan media itu udah mulai berubah. Kebutuhan informasi, melihat kebutuhan informasi juga banyak yang dicari tuh ternyata video. Banyak di grup Tribun grup sendiri ada setiap fotografer harus bisa dituntut untuk mengambil video. Dalam KPI-nya itu setiap tahun harus ada memproduksi berapa video. Kalau di Tribun Batam sendiri, kalau nggak salah ada sekitar 16 video dalam 1 bulan. Itu melihat transformasi media dari cetak online sekarang ke media sosial kebutuhannya. Nah, makanya setiap fotografer dituntut untuk mengambil video. Nah, yang jadi penting tuh kita juga masih cetak juga masih ada lah. Momen tuh cuma sekali numpang lewat aja. Yang jadi bingung tuh apakah kita ngambil video atau video. Kapan saatnya memotret dan kapan mengambil video itu gimana itu? Pernah juga dalam suatu pengalaman tuh aku ngambil video karena momennya takut kelewat. Kita sambil motret, jadi sambil ngerekam kita sambil jepret. Oke. Berarti pakai 2 alat atau? Iya, pakai 2 alat. Ya, yang satu kita kan sekarang kan enaknya kan semuanya otomatis ya. Jadi kita nggak usah mikir aperture, diafragma, speed. Nah, kita model otomatis saja, video roll, kita jepret. Tapi yang jadi masalah kan dalam video nanti ada suaranya gitu. Oh, itu suara itu sambil jepret berarti ya, yang sering kedengaran. Iya. Itu kalau momennya cuma kita kan tahu kan momen ini bisa diulang lagi, bakal berulang lagi atau enggak. Nah, makanya kalau nggak bisa kira-kira nggak susah untuk diulang lah, kita ya tampil kayak gitulah. Artinya kita juga harus paham ini momennya panjang apa tidak seperti itu ya, karena ada momen emas kan dalam liputan kan, kita tahu kan ya kan punya insting sendiri lah setiap fotografer, setiap jurnalis momen ini bakalan akan lagi atau enggak. Kira-kira pasti ada yang dikorbankan nggak itu? Ya kalau di kantor itu tetap prioritas video ya. Video ya. Biarin nanti bisa diakalin juga lewat di freeze di video kan bisa capture seperti itu di slide screen capture itulah. Nanti paling mentok-mentok ya seperti itu, walaupun kualitasnya agak turun. Yang penting kan sekarang momennya dapat di video. Gitu. Iya. Saya melihat kebutuhan yang paling banyak dicari kan sekarang video, makanya setiap fotografer dituntut. Untuk Mas Argi sendiri satu hari produksi video berapa? Kalau saya sih masih satu video. Iya, satu video. Ini pun belum dapat ini. Hari ini. Belum. Nah, tuh dia sobat pewarta, Anda tahu kesulitannya seperti apa. Tuntutan terhadap profesi pewarta foto semakin meningkat, dan
semakin berat. Nggak berat lah. Gitu. Kalau Nggak berat. kita bawa enjoy aja, Enjoy, pasti. ya. Ya, emang awalnya sih agak kaku ya kita bagaimana transformasi dari dulu foto ke video. Tapi setelah proses waktu-waktu juga nanti akan terbiasa, akan mengalir seperti kita mulai jadi foto jurnalis juga. Kalau kita dibawa enjoy ya juga lama enak sendiri. Kalau kita dibawa pusing, pernah sih aku dulu dia ditawarin ambil video lah, nolak. Berapa kali aku juga sadar sih kalau aku fokus ke foto, skillku juga pengen nambah kan, adalah aku mulai belajar ambil video, belajar dari kawan-kawan TV juga kan, gimana sih ngambil video jurnalis dari prolog sampai penutupan gimana. Udah sering-sering waktu udahlah mengalir aja. Jadi itu prolognya ngomong sendiri langsung seperti itu. Biasanya prolog tuh kalau kita apa ya, bukan liputan besar kayak liputan ringan aja kita ngasih prolog. Tapi kalau untuk liputan kejadian kita nggak usah. Kita kayak liputan anak-anak TV lah biasanya. Gitu. Nah sebentar, ada fotonya yang viral. Tahun berapa tuh Mas yang dapat APFI? Awal-awal penenggelaman kapal 2016, 2015. 2015. Ya. APFI 2016 ya. Lupa udah lama kali bang. APFI tahun Anugerah Pewarta Foto tahun 2016. Foto Mas Argi ini hasil jepretannya itu seperti ini. Atau nanti Anda bisa melihat di layar. Fotonya itu Susi Pujiastuti melakukan stretching saat penenggelaman kapal kapal illegal fishing, gitu ya, di Pulau Abang itu. Nah itu bagaimana ceritanya? Sempat kita dengar foto itu dilarang beredar, iya Mas ya? Bukan dilarang beredar tuh. Bukan, kalau ini boleh beredar. Boleh. Tapi pokoknya ada yang nggak boleh. Ada yang nggak boleh. Nah itu ada yang nggak boleh, Sobat Pewarta. Yang mana yang nggak boleh? Nah, nanti kita dengar langsung. Silakan Mas Argi. Oke ya, kita awal ceritanya itu waktu itu ada undangan KKP mau menenggelamkan kapal lagi ya. Itu entah yang pertama kan di Kepulauan Anambas, yang pertama kali itu tahun Waktu itu ini Bu Susi ini Menteri Perikanan Kelautan Menteri ya. KKP. Awalnya itu ini udah keempat atau kelima lokasi penenggelaman kapal. Yang pertama kan di Anambas, waktu itu ada 3 kapal juga. Yang ini kalau nggak salah ada 5 atau 4 itu. Nah ini pas pertama kali Bu Susi yang menyaksikan di Ini Batam. yang di mana di waktu itu penenggelamannya? Lokasinya itu kalau di sekitar perairan Pulau Abang. Pulau Abang. Kebetulan Bu Susi ini kalau yang pertama tuh Bu Susi nengok yang di Anambas tapi melalui pesawat. Pesawat kasar Bu Susi cuma lewat. Nah yang di TKP langsung yang pertama kalau nggak salah yang di perairan Pulau Abang ini. Kita on board di kapal tuh 1 hari sebelumnya. Jadi 1 hari kita di kapal, baru kita bergerak menuju perairan dengan rombongan Bu Susi. Kalau nggak salah itu ada 3 rombongan ya. Ada 3 rombongan juga. Maksudnya dari PES ada 3 rombongan. Kebetulan waktu itu saya berada di satu kapal dengan Bu Susi. Kapal dinas KKP berarti. Kalau nggak salah Angkatan Laut. KRI kalau nggak salah. Ya. Ini di on board di KRI menuju perairan Pulau Abang sekitar jam 9 jam 10 penenggelaman. Ini foto ini saya ambil setelah bangun tidur. Nah, Bu Susi tahunya dia ingin kayak pemanasan lah, ingin kayak olahraga pagi itulah. Jadi Bu Susi waktu itu sempatnya istirahat berarti ya? Ya dia nginap di KRI juga. Di KRI. Di KRI. Nginap di KRI. Di KRI. Ya waktu pagi-pagi sebelum nyampe lokasi penenggelaman, Bu Susi kayak olahraga pagi lah dengan cara stretching seperti itu. Habis stretching dia minum kopi biasa. Andalan dia kopi hitam. Ada juga fotonya pas dia lagi stretching, habis itu dia minum kopi. Aku juga heran, kok maaf ya, bukan biasanya kan umur, apalagi dia seorang pejabat, jarang kan ada yang bisa stretching seperti itu. Emang luar biasa lah kalau Ibu Susi ini. Dia kelihatan nggak ada
jarak antara wartawan dengan beliau. Mantap. Terus itu yang foto lain yang katanya nggak boleh, sempat nggak boleh beredar itu yang Itu mana saja? sebetulnya Di lokasi yang sama iya atau? di KRI juga. Saya tuh sebetulnya ingin ngasih info ke teman-teman grup kantor bahwa saya lagi ngeliput kegiatan penenun kapal dengan Bu Susi. Kebetulan yang dikirim malah yang seperti itu, kok tahu-tahu kok dinaikin juga sama teman-teman kantor. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Foto yang mana tuh? Ya, ada yang Bu Susi lagi rebahan tidur gitu. Di kapal yang sama. Kapal yang sama. Waktu menuju ke Batam setelah penenggelaman kapal itulah. Itu ya. Ya itulah yang nggak boleh sama pihak-pihak tertentu. Emang itu bukan foto jurnalis ya. Emang itu saya mendokumentasikan itu saya lagi meliput agenda penenggelaman kapal itulah. Jadi, kayak tag ke kantor saya lagi masih di KRI belum di Batam gitu aja lah. Terakhir Mas Argi boleh cerita nih pengalaman dia yang paling berat tuh, yang paling berkesan tuh selama meliput apa tuh? Paling berkesan adalah fotografer pasti foto bentrok ya. Bukan bentrok buruh, bukan bentrok apa, bukan bentrok masyarakat, tapi bentrok antara aparat. Di Batam jadi pernah punya kejadian ya. Tahun berapa tuh ya? Tahun berapa ya? Yang Kita ngacanya mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, 2014. Soalnya masih ingat sekali bentrok antara TNI dan Polri. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupakan gitu lah. Dimana kita berada di tengah-tengah jalur peluru. Saya sama teman saya juga dari antara foto dulu ada kawan di Batam namanya Joko. Kita berada persis di depan Makobrimob. Di belakang kita juga ada orang polisi militer juga ya. Kita sedang berdiri bareng-bareng di situ. Tahu-tahu dari belakang ada suara kayak rentetan peluru gitu. Bukan, kita belum berpikir itu rentetan peluru, tapi kayak dodot. Kita nengok apa nih suara, kan kita semuanya nengok tuh, saya, Joko, sama anggota TNI dari PM itu juga sama nengok. Kita belum ngeh kalau itu emang rentetan peluru ya. Baru rentetan yang kedua kita baru ngeh. Bapak PM itu udah lari, ada 2 orang lari ke arah Simpang Tembesi. Saya sama Joko diajak tiarap, apa tiarap lah? Apalah tiarap? Baru sadar kalau itu emang suara peluru. Itulah pengalaman yang paling menarik. Dari jam 3 sore sampai jam 11 malam saya liputan di situ. Masih di lokasi. Ya karena nggak ada sinyal. Kita mau ngirim ke kantor, bikin laporan pun susah sekali karena udah nyoba di warnet nggak ada sinyal, mau ngirim lewat handphone nggak ada sinyal, udah. Perjuangannya emang pengalaman menarik lah itu. Susah lagi untuk diulang. Susah lagi. Jangan perang lagi lah. Masa perang lagi. Emang susah diulang tuh karena mereka sudah sinergi kan antara TNI dan Polri kan. Gitu. Jadi nggak kena tembak waktu itu kan? Enggak lah, jangan lah. Mereka kan tahu targetnya siapa, nggak mungkin targetnya kita. Nah itu dia. Sobat Pewarta, Anda sudah dengar langsung bagaimana kiprah seorang pewarta foto. Masih berminat? Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung, pertanyaan yang terbit pada edisi ini kita akan jawab. Kalau nggak bisa jawab, kita searching di Google. Kalau nggak, kita doakan saja. Jadi seperti itu. Salam kabar angin.